Ini HP too good to be true. Ya, harga awal launching 5,5 juta dapat Snapdragon 8S Gen 4, body metal, IP68, baterai 6500 mAh dan storage lega. Kurang apa coba? Jawabannya ya kurang optimalisasi. Sini gue ceritain Poco F7 setelah double lah Shakira. Gue harus bilang, kalau misalkan kalian nyari HP kenceng dengan harga yang relatif murah, ya cuma Poco F7 doang. Yes, kalau misalkan kalian mau main game PoW, MLBB, sampai Genshin Impact, silakan hajar rata kanan tanpa pusing sama sekali. Dijamin lancar jaya. Tapi memang 2 bulan terakhir, yang gue keluhkan di bagian optimalisasi coolingnya. Kayak kurang proper aja, dipakein 3D Wildlife Stress Test 20 menit, bikin HP ini sampai 51 derajat. Ya memang sih, kalau misalkan gue main Genshin Impact 1 jam itu ya nggak bikin sampai 50 derajat. Tapi digeber pakai highest plus 60 fps ya bisa lah nyentuh sampai 47,5 derajat. Bukan berarti gue expect HP ini adem ayam loh guys. Ingat, ROG Phone aja masih tetap butuh cooler. Tapi kenapa gue bilang kayak gini ketika nyobain iQOO Neo 10 kemarin dengan chipset yang relatif sama, bisa lebih adem 1-2 derajat, itu signifikan. Jadi menurut gue Poco harus optimalin performanya biar lebih oke. Secara ini bukan HP yang kecil. Vapor chamber cooling di HP ini tuh jadi berasa kayak kurang optimal nggak sih? Jujur aja nih, tadinya gue berharap Poco F7 yang dijual di Indonesia itu sama kayak varian India. Ya, yang pakai baterai 7500 mAh dijamin game changer. Tapi ya udahlah ya, kita ke bagian 6500 mAh. Mungkin kalian bertanya apakah ini awet? Ya, gue coba pakai 2 skenario berbeda. Pertama, dipakein MLBB untuk push rank ngejar Immortal sebelum akhir season. Dengan koneksi WiFi, bisa dapat SOT 5 jam 40 menit dengan sisa baterai 5%. Jadi menurut gua ini masih awet. Dan kedua, kalau misalkan tanpa gaming yang terlalu banyak, koneksinya itu 50% WiFi plus 50% cellular data dengan rata-ratanya indoor, bisa dapat SOT 10 jam lebih. Walaupun ya balik lagi, untuk SOT itu balik ke penggunanya. Dipakai aplikasi apa, koneksi apa, semua akan mempengaruhi hasil akhir. Tapi menurut gua, dengan unit yang sekarang gua pakai, jelas ini awet. Apalagi ngecharge-nya pun juga cepet banget. 90 watt, under 1 jam selesai. Oh ya, by the way, gue lupa tadi update. Untuk MLBB sekarang udah kebuka refresh rate ultra alias 120 fps yang lancar jaya sih. 5 jam nggak ada drop sama sekali. Mantap. Kualitas kamera di HP ini bukan yang paling bagus. Dari segi foto, masih ada Samsung A56 yang ngasih karakteristik vivid, kelihatan lebih eye-pleasing, dan Tecno Camon 40 Pro 5G yang bisa ngasih kesan sangat bagus dari segi komposisi secara overall. Tapi ya memang harus diakui, Poco F7 punya kualitas foto yang sedikit melebihi ekspektasi gue. Ketika foto-foto cekrek pakai mode auto, warnanya itu terkesan hampir natural, seperti kondisi asli, minim permainan saturasi, tapi emang kontrasnya menurut gue agak over sedikit. Jadi kadang highlightnya tuh kurang nongol, mesti gua mainin exposure dulu, baru lebih real, lebih nonjol, dan ngasih ekspresi. By the way, UI kameranya emang lebih simple, tapi sampai sekarang ini gua masih bingung nyari tab night mode-nya di mana. Ya, sekarang ini night mode cuma keluar kalau misalkan kebaca kondisi kurang cahaya. Tapi memang sih untuk hasil foto-fotonya menurut gua masih tergolong bagus, dari segi detailnya tajam, noise-nya minim, warna oke, walaupun ya highlightnya aja yang kadang kurang konsisten. Overall, buat foto-foto ini tergolong cakep sih. Bahkan untuk kamera selfie-nya, gua nggak expect buat HP-HP dengan embed performance phone ini selfie-nya natural loh. Buat kalian cewek-cewek yang pengen pori-porinya nggak kelihatan, ya jangan lupa nyalain fitur Beautify karena ini terlalu asli. Tapi gue suka kayak gini, bahkan efek portraitnya pun juga bagus. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk kualitas video gimana? Ya memang sih hardware-nya nih udah mendukung banget. Dari segi ISP, OIS juga udah ada, tapi masih jadi kendalanya di HP-HP Poco. Jitternya tuh berasa. Memang stabil. Kalau misalkan kalian pengen dokumentasi doang dengan hasil video yang nggak goyang-goyang, ya bakalan sesuai ekspektasi. Tapi menurut gue masih perlu optimalisasi biar lebih jamik lagi. Apalagi udah harga 5 jutaan atau sekarang udah normal 6 juta. Nah, software ini mungkin yang paling banyak kalian tanya-tanya. Apakah ada bug? Apakah ada iklan? Atau adakah hal lain yang mengganggu? Nah, gue harus bilang untuk pertama kalinya di Poco, seri F7 ini minim celah. Ya, selain always on display-nya nggak bisa nyala terus, dan overheat-nya masih ada walaupun udah di-update. Tapi, dari segi iklannya, 2 bulan terakhir gue cuma ketemu 2 kali doang, dan itu di aplikasi Get Apps doang. Dan 2 bulan terakhir, software update-nya udah terima 3 kali, jadi ini rutin, nggak cuma jaminan update-nya doang yang panjang. Walaupun
Cuman ada satu hal yang gue notice pas pertama kali selesai setup, gue bisa melakukan search comment atau misalkan langsung akses aplikasi tersebut di search bar tanpa harus masuk ke dalam aplikasi. Tapi setelah di-update kedua kali, ini kok hilang. Sampai sekarang nggak muncul-muncul. Gue berharap pokok bisa balikin lagi fitur ini. Gue lupa namanya apa. Kalau misalkan kalian tahu, coba tulis di bawah. Yang pasti ini berguna kayak HP-HP-nya Samsung gitu loh. Lanjut, ngomongin soal fitur-fitur, gue senang banget sih haptic vibration-nya ini terbagus di seri F. Ya, gue belum coba yang Pro dan Ultra, tapi ya ini tetap bagus banget. Dan flashlight-nya bisa di-adjustable kayak Xiaomi 15 karena ada dua lampu. Dan bahkan animasinya juga keren seperti yang bisa kalian lihat ini tuh bagus loh. Diperhatiin sampai dalam-dalamnya. Jadi menurut gue dari software-nya, makin kesini makin bagus loh. Makin diperhatiin. Nice. Nah, terakhir gue mau curhat hal random. Kalian udah tahu kan, frame-nya ini menggunakan metal dan make cover kaca. Kemarin ini tuh gue sempat lepas HP ini dari casing dan gak sengaja kesenggol HP ini jatuh dari setinggi hampir 1 meter. Pas gue cek, ternyata ini dennya minim. Jadi harus diakui build quality-nya cukup solid, layaknya HP-HP mahal. Dan ngomongin soal dimensi, sebenarnya ini tuh kayak demen gak demen. Ya, demennya kalau misalkan dipakai main game ataupun nonton, layarnya tuh lebar. Tapi nggak demennya kalau misalkan mau dipakai menggunakan satu tangan, karena udah kebiasa Poco X7 Pro kemarin dan Poco F6 kemarin, ini tuh jadi lebih lebar, jadi kurang nyaman di tangan. Apalagi dipakai casing, makin bongsor dan makin berat karena menggunakan metal tadi. Tapi ya untungnya sih solid. Kalau misalkan kalian udah pakai HP ini, adakah pengalaman cerita-cerita aneh? Coba share di bawah, gue pengen tahu. Biar nggak sendirian sakitnya. Kesimpulannya 2 bulan terakhir di Poco F7 ini gue bisa melihat keseriusan Poco 2 tahun di seluruh lineup ini bagus, konsisten. Gak cuma bawa seri baru doang, tapi dari segi softwarenya tuh diperhatiin. Ya walaupun memang PR penting optimalisasinya ada di bagian cooling dan video yang rasanya masih kurang banget di harga segini. Kalau misalkan kalian mau beli HP ini, ya jangan beli karena kameranya, beli karena performa atau value for money terbaik di harga segini. Ya harga 6 juta tanpa diskon menurut gue sangat worth it. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen beli, saran gue nih, kalian buka TikTok Shop, tunggu payday deals atau tanggal kembar, dijamin diskon dan itu lebih hemat, jadi jauh lebih worth it. Nah, buat kalian yang udah pakai Poco F7 dari awal launching, coba dong share suka dukanya di bawah biar yang lagi galau bisa dapet kepastian apakah harus beli atau skip, karena itu yang paling penting, sharing is caring. Nah, gue berharap banget dengan adanya video ini kalian terbantu. Kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share, dan subscribe sekaligus lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.